Pernah nggak kalian ngerasain pas rumah kalian kebanjiran, lampu atau listrik rumah kalian justru malah dimatiin sama pihak PLN? Pertanyaannya, apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Atau kalian pernah melihat larangan menangkap ikan menggunakan cara setrum? Pertanyaannya, mengapa ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Ternyata banyak fenomena dalam hidup yang berhubungan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tapi, apa pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit sebenarnya ya? Sebelum mengenal jenis-jenis larutan, pertama-tama kita harus tahu arti kata larutan, di mana larutan tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit memiliki atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Contoh larutan non-elektrolit, etil alkohol atau etanol karena tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Glukosa. Glukosa dalam air membentuk larutan non-elektrolit karena meskipun gula larut dalam air, gula tetap mempertahankan identitas kimianya. Garam meja atau NaCl bukan larutan elektrolit biasa. Sering digunakan untuk bahan masakan. Natrium dan klorida adalah elektrolit utama dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, minuman olahraga. Minuman olahraga dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Minuman olahraga isotonik mengandung konsentrasi garam dan gula yang sama seperti dalam tubuh manusia. Yang ketiga, deterjen. Deterjen adalah senyawa yang meningkatkan sifat pembersihan air dengan menurunkan tegangan permukaannya. Deterjen hampir mirip dengan sabun, tetapi memiliki struktur kimia yang sedikit berbeda. Yang keempat, cuka. Contoh asam yang baik bagi tubuh adalah cuka sari apel, yang terdiri dari garam kalium dan magnesium bersama dengan asam asetat. Senyawa-senyawa ini akan membantu menyeimbangkan kembali nilai pH aliran darah dengan mengirimkan dosis elektrolit.